Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah, jangan cari tahu lah ini fiktif atau asli. Siapa orangnya, di mana kisahnya, nggak usah dicari tahu. Banyak kisah seperti ini sebenarnya. Eh, Gambaran saja satu gitulah. Sebenarnya yang model-model kayak gini banyak. Kisahnya orang itu ingin jadi pengusaha, terus usaha ini dicoba gagal, usaha itu dicoba gagal, usaha lainnya dicoba gagal, usaha di model gini dicoba gagal, sampai pada titik dia itu bunuh diri. Titik akhir puncaknya itu, klimaksnya itu dia itu bunuh diri karena frustasi, gak berhasil usaha. Bertahun-tahun dicoba lagi gak berhasil sampai bunuh diri. Dia itu karena apa? Terlalu obsesi, sering mendengarkan kisah inspiratif pengusaha, misalkan sering lihat pengusaha, sering dengar pengusaha, ini usaha sehari dapat segini, sebulan dapat segini, setahun dapat segini, bisa beli ini, bisa beli itu. Akhirnya terobsesi, pengen enak jadi pengusaha lah, inilah itulah, menjanjikan lah. Terus semakin menjiwai hingga ambisi, obsesi, ambisi, terus dianya gagal terus sampai akhirnya apa? Akhirnya dia sampai bunuh diri. Sangat disayangkan, memang dia itu hanya melihat nihayah. Jadi ada nihayah, ada bidayah. Bidayah itu proses, dari awal proses sampai capai nihayah. Nihayah itu puncak. Banyak orang masyarakat hanya melihat nihayah, hanya melihat puncaknya saja. Contoh, melihat si A sudah berhasil, lihat berhasilnya saja. Oh enak ya, gitu doang ya kerjanya ya, enak ya. Oh cuman gitu doang dapat duit segini ya. Oh cuman begitu, cuman dapat uang banyak. Enak tanpa melihat bidayahnya. Permulaannya seperti apa, usahanya seperti apa, banting tulangnya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa, nggak dilihat. Akhirnya jadilah seperti itu. Ada yang sampai bunuh diri. Kalau orang yang memahami bahwa setiap orang sukses, setiap orang pengusaha sukses yang sudah sukses pasti mengalami bidayah. Proses awal, susahnya, jatuh bangunnya, ketipunya, bangkrutnya, bangun laginya, dihinanya, malunya, dan lain-lainnya. Itu kayak apa? Tanpa diperhatikan. Taunya udah berhasilnya, enaknya, jadi terobsesi, berambisi, pengen berhasil, dianya nggak berhasil karena nggak punya ilmunya, nggak punya prosesnya, nggak punya bidayahnya. Makanya dalam ibadah juga ada, dalam hidayah, dalam proses takwa juga ada bidayah, ada nihayah. Ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Prosesnya dulu, awalnya itu pasti ada. Kalau kita lihat nihayahnya saja, pengen enaknya doang, tanpa tahu konsekuensinya itu seperti apa sih. Kalau mau nihayah itu konsekuensinya apa, bidayahnya apa. Makanya kalau baca kisah-kisah orang sukses, baca prosesnya. Dulunya kayak apa, tidurnya di mana, tidurnya berapa jam, keringatnya keluar segimana, air mata mengalirnya segimana, perjuangannya segimana. Lihat dulu biar kita siap. Oh, ternyata untuk mencapai nihayah itu tuh harus gini ini. Siap. Ternyata harus mencapai ini. Ternyata kalau mencapai nihayah itu prosesnya harus berapa lamanya, segini. Siap. Tapi kalau membaca nihayahnya saja tanpa tahu proses bidayahnya awalnya, maka akan ya seperti itu, kesurupan, bunuh diri. Nah, makanya harus bisa melihat bidayah. Jangan langsung lihat nihayah. Lihat yang sukses, lihat yang enak-enak, pengen, ambisi, tanpa tahu apa sih awalnya, gimana sih untuk jadi orang sukses tuh gimana, caranya gimana, harus nerima apa, harus nerima hinaan, terpaan kayak apa. Kalau orang yang sudah baca bidayah, maka akan siap, akan paham, menjalani prosesnya tuh udah tahu. Nah gitu ya, jadi jangan sampai ada terjadi lagi yang bunuh diri ya. Ketambah memang dia mungkin imannya kurang baik aja ya, sampai bisa bunuh diri gitu. Mungkin segitu aja kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.